Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wirjake, NIM 2101010270. Mata kuliah pemrograman sistem terdistribusi, prodi S1 Ilmu Komputer, kelas C, kampus Universitas Bumi Mataram. Pengenalan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan sistem terdistribusi. Yang pertama itu, sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Nah, komponen tersebut saling berkomunikasi dengan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Sistem terdistribusi merupakan kebalikan dari sistem operasi prosesor, jamak. Pada sistem tersebut, prosesor memiliki lokal tersendiri. Kumpulan prosesornya saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN dan WAN menggunakan protokol standar seperti TCP karena saling berkomunikasi. Kumpulan prosesor tersebut mampu saling berbagi beban kerja, data serta sumber daya lainnya. Nah, sistem terdistribusi dapat juga dikatakan sebagai suatu keberadaan komputer yang bersifat transparan dan secara normal. Setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer tersebut. Nah, kenapa sih alasan mengapa sistem terdistribusi itu sangat diperlukan? Pertama itu dia performa. Nah, performa ini adalah sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Terus itu kedua itu terdistribusi. Nah, banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contoh perbankan, komersial dan lain-lain. Ketiga itu reliabilitas. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, maka tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, yang keempat itu increment growth. Mesin baru dapat ditambah jika kebutuhan proses meningkat. Nah, yang terakhir itu yang keempat itu sharing data atau resource. Resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. Nah, itu resource juga meliputi hardware, disk printer, scanner, juga software berkenaan dengan basis data dan objek data. Nah, yang terakhir tuh menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Nah, sekarang itu contoh sistem terdistribusi. Yang pertama itu adalah internet. Pasti teman-teman yang lainnya itu sudah menggunakan yang namanya internet. Di sini internet itu merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lain yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Nah, contohnya seperti ini. Dia ada ISP, intranet, backbone, sama Satellite. Nah, yang kedua itu adalah intranet. Nah, intranet ini dia mempunyai jaringan yang teradministrasi secara lokal, biasanya proprietary, terhubung ke internet melalui firewall. Dan yang terakhir itu menyediakan layanan internal dan eksternal. Ya, seperti di gambar yang ini. Ketiga itu adalah mobile dan sistem komputasi ubiquitous. Nah, yang pertama sistem telepon seluler EG GSM. Resource di-share frekuensi radio, waktu transmisi dalam satu frekuensi dan bergerak. Terus dua itu komputer laptop ubiquitous computing. Dan terakhir itu handle device PDA ATC. Bisa teman-teman lihat seperti di gambar bawah ini. Nah, yang keempat itu adalah WWW atau kepanjangan dari World Wide Web. Di sini arsitektur client server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet. Dan kedua itu dia share-nya melalui resource melalui URL. Seperti URL google.com. Terus dia banyak mempunyai web server, browser, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah sistem terdistribusi multimedia. Biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Nah, karakteristiknya itu adalah sumber data yang heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real time. Seperti itu video, audio, dan teks. Dan sebab dua itu adalah multicast. Contoh itu dia teaching tools, terus video conferencing, dan terakhir itu video dan audio on demand. 6. Contoh distribusi yang lainnya seperti sistem telepon,
ISDN, PSTN, manajemen jaringan seperti administrasi sumber jaringan, network file system, seperti arsitektur untuk mengakses sistem file melalui jaringan. Nah, terus kita akan beralih ke karakteristik sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi terdapat beberapa karakteristik, yaitu no global clock. Nah, di sini terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi. Oleh karena asynchronous message passing. Nah, pada sistem terdistribusi tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state system saat ini disebabkan oleh konkurensi dan message passing. Itu independent failure. Kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui, proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan. Yang ketiga itu adalah concurrency of component. Beberapa pemakaian browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Bagaimana jika ada operasi yang update? Nah, itu di dalam model sistem terdistribusi, dalam pelaksanaannya, sistem terdistribusi memiliki berbagai bentuk atau model. Pertama itu adalah client server, merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Pada sebuah jaringan akan didapatkan file server, time server, directory server, printer server, dan seterusnya. Nah, di sini dia mempunyai beberapa klien, contohnya di sini mempunyai beberapa klien dan satu server sebagai tempat berkumpulnya database. Sistem point to point merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Nah, ketiga itu adalah sistem tercluster, adalah gabungan dari beberapa sistem individual komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage dan saling terhubung dalam jaringan lokal area network atau yang bisa disebut dengan LAN. Sistem cluster memiliki persamaan dengan sistem paralel dalam hal menggabungkan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja komputasi. Jika salah satu mesin mengalami masalah dalam menjalankan tugas, maka mesin lain dapat mengambil alih pelaksanaan tugas itu. Dengan demikian, sistem akan lebih handal dan fault tolerant dalam melakukan komputasi. Dalam hal jaringan, sistem cluster mirip dengan sistem terdistribusi. Bedanya, jika jaringan sistem terdistribusi melingkupi komputer-komputer yang lokasinya tersebar di jaringan tersebar, maka jaringan cluster menghubungkan banyak komputer yang dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, permasalahan sistem terdistribusi. Masalah dengan sistem terdistribusi yang dapat dimunculkan antara lain berkaitan adalah software. Nah, software ini bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. Terus itu ketergantungan antara pada infrastruktur jaringan dan memudahkan akses data yang di-share, memunculkan masalah keamanan dalam setiap penggunaan sistem. Banyak sekali temui permasalahan-permasalahan yang muncul, begitu juga dengan sistem terdistribusi. Selain permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi terhadap tantangan-tantangan dalam sistem terdistribusi. Nah, tantangan sistem terdistribusi. Yang pertama itu adalah keheterogenan. Yang pertama, suatu sistem terdistribusi itu dapat dibangun berbagai network operasi sistem, hardware, programming language yang berbeda-beda. Contohnya, banyak yang menggunakan PHP, terus banyak yang menggunakan Node, kalau JavaScript, dan Python, dan lain-lain. IP dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan jaringan. Nah, IP ini bersifat personal dan di mana satu orang itu dapat mempunyai semisal satu komputer itu mempunyai satu IP yang berbeda-beda. Yang tiga itu adalah middleware mengatasi perbedaan lainnya. Nah, terus selanjutnya adalah keterbukaan. Mendukung perluasan extensibility dan mudah dalam pemeliharaan sistem komponen, memiliki antarmuka interface yang dipublish ke komponen lain. Perlu integrasi berbagai komponen yang dibuat oleh programmer atau vendor yang berbeda. Tiga itu adalah keamanan. Transmisi informasi rahasia perlu dilengkapi dengan enskripsi. Dan enskripsi ini sangat perlu sekali teman-teman
berguna sehingga data yang kita simpan itu tidak mudah dibobol oleh orang lain. Terus privacy, authentication, and availability. 4 tuh skalabilitas. Nah, penambahan pemakaian membutuhkan penambahan resource yang konstan. Cegah bottleneck. Jika perlu, gunakan replikasi. Kelima itu adalah penanganan kegagalan. Setiap proses komputer atau jaringan dapat mengalami kegagalan secara independen. Komponen lain harus tetap berjalan dengan baik, e.g. file branch in a distributed banking system. Yang keenam itu adalah konkurensi multiple user with concurrent request to share resource. Setiap resource harus aman di lingkungan tersebut di atas. Yang ketujuh adalah transparansi atau transparan. Bagi pemakai, keberadaan beberapa komponen tampak sebagai satu sistem saja. Akses transparansi, lokal remote resource, location transparansi, konkurensi transparansi, replication transparansi, yaitu pemakai maupun pemrogram aplikasi tidak perlu mengetahui adanya replikasi resource yang dapat meningkatkan kehandalan dan unjuk kerja. Failure transparansi, pemakai dan pemrograman aplikasi dapat menyelesaikan tugasnya walaupun ada kegagalan hardware atau software. Mobilitas transparansi, resource dan klien dapat berpindah tanpa mempengaruhi pemakai atau program. Performance transparansi, sistem dapat dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan untuk kerja sejalan dengan perubahan beban sistem. Scaling transparansi, sistem dan aplikasi mudah bertambah luas tanpa perubahan struktur sistem dan algoritma aplikasi. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.